Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Career Opportunities 1991. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini diawali dengan menampilkan sosok pemuda bernama Jim yang sedang bekerja di sebuah klinik hewan. Dari isi pembicaranya sih, nampak Jim sangat membanggakan kemampuan finansialnya. Namun ternyata itu semua hanyalah bualan semata karena lawan bicaranya saat itu adalah sekumpulan anjing yang sedang bengong menatap Jim. Tak lama, datanglah pemilik klinik yang langsung menyeret Jim keluar sambil melempar barang-barang miliknya. Pemilik itu berkata bahwa saat itu juga Jim telah dipecat sebagai pegawai dari klinik hewan. Yang luar biasanya, seusai dipecat pun Jim masih saja terlihat santai serta terus berbicara banyak tentang segala hal yang mengada-ngada. Di mana salah satunya ia juga turut meracuni setiap pikiran dari anak-anak komplek dengan berkoar-koar tentang kekayaannya. I got some projects in Eastern Europe right now. I don't know. I got everything a man needs. Tax problem. And here's my accountant right now. Singkat cerita, saat sedang nongkrong di sebuah pom bensin, Jim sengaja bertukar pandangan dengan seorang gadis cantik bermobil mewah yang bernama Josie. Senangnya, seluruh senyuman Jim selalu direspon secara positif oleh gadis cantik itu. Namun saat hendak berpose keren, secara tiba-tiba Jim malah diseret dan diomeli oleh ayahnya yang baru saja mendapat laporan kalau anaknya itu kembali dipecat dari pekerjaannya. And I'll tell you something else, Dad. Shut up, Jimmy. When I took the job. Ketika berada di rumahnya, Jim terus diolok-olok dan disudutkan oleh keluarganya karena tidak becus dalam bekerja. Terlebih, Jim juga selalu digambarkan sebagai seorang pemuda yang suka membual dan tidak dianggap serius oleh keluarganya sendiri. Sampai di suatu hari, ayahnya Jim yang sudah sangat kesal dengan kelakuan anaknya itu pun mulai memaksa Jim untuk bekerja di sebuah supermarket. Ya, kalau udah kayak begitu sih, mau nggak mau Jim harus mengikuti interview kerja di dalam supermarket tersebut. Saat diwawancara oleh seorang petinggi di sana, petinggi itu malah mengira kalau Jim sedang melamar untuk mengisi posisi manajer. Yang sudah jelas, dari situlah si petinggi itu pun langsung menawarkan jumlah gaji yang cukup tinggi untuk seorang Jim. Tapi naas, baru saja saling sepakat satu sama lain, sang petinggi tersebut malah menerima sebuah panggilan telepon dan ia baru sadar kalau ternyata orang yang seharusnya menerima jabatan manajer bukanlah Jim. Melainkan orang yang sekarang sedang berbicara di hadapannya hanyalah seorang pria yang sedang melamar sebagai petugas kebersihan. Alhasil, impian Jim untuk mendapatkan gaji yang super tinggi pun harus berantakan dalam sekejap ketika mendengar gajinya sebagai petugas kebersihan hanya dibayar dalam jumlah yang sangat sedikit. Di sisi lain, scene berpindah kepada sebuah rumah mewah yang ditempati Josie, di mana terdapat ayahnya Josie yang bernama Roger sedang rapat dengan mitra bisnisnya. Pada saat itu juga lah Josie yang malas berhadapan dengan ayahnya pun sengaja mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Tapi sayang, gerak-geriknya Josie langsung disadari oleh sang ayah dan ia pun sengaja dipanggil untuk menyapa para tamu di rumah tersebut. Nggak butuh waktu lama, kedua tamu yang melihat sosok Josie pun langsung terpaku dengan segala kecantikan yang dimiliki oleh sang anak dari tuan rumah. My pleasure, Dave. Di tempat lain, nampak dua perampok bernama Nestor dan Jill sedang mengintai korban mereka yang lengah karena sedang bermesraan di dalam mobil. Tak perlu pikir panjang, mobil tersebut pun sudah berpindah ke tangan mereka, yang dimana dengan kecepatan penuh mobil hasil curian itu langsung sengaja mereka sembunyikan secepat mungkin. Lalu, scene kembali lagi kepada Jim yang kali ini membuat orang tuanya geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, di hari pertamanya ia bekerja, Jim sudah memesan sebuah mobil limousine yang digunakan untuk mengantarnya ke supermarket. Di saat yang bersamaan, terlihat jelas kalau Josie yang sedang berada di supermarket pun malah sengaja untuk mengutil beberapa barang dan menyembunyikannya di balik mantel.
Dan ketika malam tiba, Jim diberi briefing secara singkat oleh seseorang yang nampak seperti preman. Alangkah kagetnya Jim setelah ia mengetahui kalau dirinya akan lembur sendirian untuk membersihkan supermarket tersebut. Dengan kondisi dikunci dari luar dan shiftnya akan selesai pada jam 7 pagi, Jim langsung memulai pekerjaannya seorang diri. Namun dikarenakan ia merasa pekerjaannya terlalu cepat selesai, Jim pun sengaja memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bermain-main. Mulai dari bermain mikrofon, ngemil, nonton film, main golf, memainkan musik, nelpon orang tuanya, bercosplay, dan juga bersepeda. Namun tiba-tiba secara mengejutkan Jim mulai melihat sosok Josie yang sedang berdiri di hadapannya. Merasa sedikit tak percaya, Jim pun langsung linglung dalam seketika serta menabrak sebuah etalase sampai terjatuh. Hanya saja keraguannya itu pun tidak lagi dirasakan oleh Jim setelah Josie sengaja mendekatinya serta bertanya tentang kondisinya. Are you alright? What are you doing here? Di waktu yang bersamaan, nampak jelas kalau Roger bersama seorang polisi sedang sibuk mencari Josie ke berbagai tempat. Padahal anaknya itu sedang bersama dengan Jim yang kali ini Jim bertanya kepada Josie, "Josie, kenapa kamu bisa berada di dalam sebuah supermarket yang sudah tutup dari beberapa jam lalu?" Di sini Josie menjawab kalau ia sempat ketiduran di ruang ganti wanita saat sedang mencoba beberapa pakaian. Tapi tentu saja Jim tak ingin percaya dengan begitu mudah, yang dimana ia sangat yakin pasti ada alasan lain di balik semua itu. Dan benar saja, pada akhirnya Josie pun mengaku kalau saat ini ia sedang kabur dari rumahnya. Dan disitulah Josie langsung memutuskan untuk bersembunyi di supermarket sampai tutup sekaligus bersembunyi dari komplotan polisi. Atas jawaban itu, Jim langsung berkata kalau ia sangat senang dengan kehadiran Josie di sana. Dikarenakan Jim tidak akan tahu apa yang harus ia lakukan di saat merasa bosan seperti ini. Dan sejak obrolan itulah, mereka pun langsung mengadakan makan malam dengan menggunakan bahan-bahan dan juga barang-barang yang tersedia di supermarket tersebut. Tak peduli apa yang akan terjadi setelahnya, Jim hanya mementingkan kesenangannya bersama Josie. Anehnya lagi, segala bualan Jim yang luar biasa ngarangnya tidaklah membuat Josie merasa ilfil sama sekali. Melainkan Josie nampak kagum sekagum-kagumnya kepada Jim yang sudah dianggapnya sebagai pria yang sangat polos. Kemudian, beberapa jam sudah berlalu dan terbongkarlah sebuah fakta kalau dulunya Jim dan juga Josie adalah teman satu sekolah dari SD sampai SMA. Josie juga curhat bahwa kekayaan dan kenyamanan hidup yang selama ini membuat orang lain iri pada dirinya hanyalah sebuah topeng dari segala perilaku buruk ayahnya kepada Josie. Yang ternyata kehidupan Roger dan Josie sebagai ayah beserta anak tidak berjalan mulus karena adanya sebuah kekerasan. Mendengar hal itu, Jim pun kaget serta merasa heran, kok bisa sih seorang wanita secantik Josie tidak merasakan sebuah kebahagiaan. Merasa ada kesempatan, dengan cepat Jim langsung berkata bahwa ia mau ikut pergi kemanapun asalkan bersama Josie. Yang luar biasanya, Josie juga berkata kalau ia sudah membawa uang yang cukup banyak sehingga Jim tak perlu cemas akan kehabisan uang. Tapi lagi-lagi, Jim dan Josie langsung dibuat kaget ketika pintu supermarket tersebut mulai diketuk oleh polisi. Dari situlah, Jim pun buru-buru mendatangi sang polisi demi bisa berbohong mengenai keberadaan Josie.
Ya, tanpa rasa curiga, polisi tersebut pun langsung kembali ke mobilnya serta memberi laporan kepada Roger kalau Josie tidak ada di sana. Setelah aman, mereka berdua kembali melanjutkan lagi kegiatan di dalam supermarket yang kali ini sengaja mereka lewati dengan bersepatu roda mengelilingi supermarket. Sampai di suatu waktu, kegiatan seru mereka pun harus terhenti setelah Nestor beserta Jill sebagai dua maling handal sengaja menyusup masuk ke dalam supermarket. Jim dan Josie yang kondisinya lebih mendingan langsung bersembunyi di ruang ganti. Akhirnya mereka pun bersembunyi dengan keadaan yang begitu disukai oleh Jim seorang. What are we gonna underneath the bench? Singkat waktu, mereka berdua pun merasa sudah aman karena tempat persembunyian mereka sudah dilewati oleh Nestor. Dari situlah, Jim dan Josie langsung bergegas keluar, yang sialnya Nestor sengaja menunggu kemunculan mereka berdua dan ia mulai mengintimidasi Jim beserta Josie. Excellent. Hey, what about the tattoo? I don't have one. Down here, down here. Deal doesn't go down. She becomes pig feet. Saat diajak berjalan, Josie dan Jim sempat mengatur rencana untuk kabur dari kedua penjahat itu. Apalagi mereka juga menyempatkan diri untuk makan bersama dengan Jim yang notabene mempunyai kuasa di dalam supermarket. Sedangkan Josie sendiri terlihat santai bermain kuda-kudaan sambil menunggu acara makan-makan. Namun dikarenakan kehabisan koin, ketiga pria itu pun langsung mencari-cari koin agar tontonan mereka bertiga tidak berakhir begitu saja. Yang pada akhirnya keberuntungan harus berada di tangan si Nexter setelah ia sengaja diajak oleh Josie untuk ikut serta. Kemudian misi utama dari kedua penjahat itu pun terus berlanjut. Dengan menjara barang-barang yang ada di supermarket, mereka menganggap bahwa ini adalah hari yang paling indah. Nampak jelas, Josie juga mulai menjalankan misinya secara perlahan dengan mendekati Nestor yang sudah kepincut. Dan di saat Nestor beserta Jill sedang lengah, Josie mulai memanfaatkan momen itu dengan langsung menyalakan mobil serta tancap gas demi bisa menjauh dari tempat tersebut. Jim yang tahu kalau rencananya bersama Josie benar-benar hampir sukses pun langsung menyiapkan senjata dan juga peluru yang kebetulan sudah tersedia di sebuah ruangan. Ditambah, ia juga mengandalkan sebuah pengeras suara di pusat informasi supermarket untuk memancing kehadiran Nestor beserta Jill. Yang memang benar, jebakan itu pun berhasil dan mereka berdua langsung muncul dalam sekejap. Ya, sejak kedatangan mereka itulah Jim langsung melakukan rencananya dengan luar biasa sampai-sampai Josie sendiri hanya bisa berdiri dengan tatapan yang begitu kagum. Yang dimana seusai itu semua terlihat jelas kalau seorang Jim masih sempat-sempatnya untuk pamer kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Tapi kali ini ia tidak lagi berada di dalam dunia khayalan, melainkan dirinya itu akan selalu didampingi oleh wanita cantik bernama Josie. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.